Jumat 27 September 2024, Menteri Pertanian Republik Indonesia atau Mentan RI Andi Amran Sulaiman mengunjungi Desa Bentuk Jaya Dadahub, Kapuas, Kalimantan Tengah. Adapun dalam kunjungan tersebut ia banyak menebar janji. Diketahui kunjungan Mentan itu dalam rangka melihat lokasi cetak sawah di eks proyek lahan gambut atau PLG, sekaligus bertemu dengan mahasiswa dan pemuda yang terlibat dalam program cetak sawah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Adila. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa pada Jumat 27 September 2024, Menteri Pertanian Republik Indonesia atau Mentan RI Andi Amran Sulaiman mengunjungi Desa Bentuk Jaya, Bentuk Jaya, Dadahub, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan itu, Menteri Mentan RI banyak menebar janji. Kunjungan Mentan itu dalam rangka melihat lokasi cetak sawah di eks proyek lahan gambut atau PLG, sekaligus bertemu dengan mahasiswa dan pemuda yang terlibat dalam program cetak sawah. Dalam kunjungan itu, Amran menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih saat ini, Prabowo Subianto, meminta dirinya untuk membangun pertanian modern dan bisa bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern dengan target di Kalteng dengan target seluas 3 juta hektar. Selain di Kalteng, lahan cetak yang sudah dikerjakan oleh pemerintah berada di Merauke, Papua Selatan seluas 1 juta hektar. Di Kalteng sendiri, pemerintah juga menyiapkan 1 juta hektar untuk proyek lumbung pangan. 500.000 hektar diantaranya dikerjakan tahun ini. Amran juga nampak begitu optimis dengan proyek cetak sawah ini, bahkan ia menyebut jika lahan 500.000 hektar di Kalteng itu bisa menghasilkan 5 juta ton pangan, sekaligus menjawab defisit pangan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Arman, pihaknya fokus di Merauke sebagai cadangan pangan nasional, sedangkan di Kalteng itu untuk menutupi defisit pangan. Dia juga mengatakan bahwa proyek cetak sawah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menyetop impor, kemudian mencapai swasembada, bahkan bisa mengekspor. Arman juga bersumber bahwa paling lambat rencana tersebut bisa dilaksanakan paling lambat 3 tahun. Amran mengklaim bahwa proyek sawah ini merupakan berkah dan anugerah untuk masyarakat Kalteng, khususnya yang berada di Kecamatan Dadahub. Alasannya karena pemerintah menghibahkan alat mesin pertanian modern untuk masyarakat, serta melibatkan para petani milenial dari luar daerah. Amran menyebutkan bahwa Indonesia mendapat bonus demografi, yaitu generasi milenial yang mencapai 52 sampai 60%. Bahkan Amran begitu yakin jika pemuda bisa mendapat keuntungan setiap orang minimal 10 sampai 30 juta per bulan. Dirinya juga yakin bahwa pemuda pasti tertarik ketimbang harus membawa kemana-mana dengan gaji hanya 3 juta rupiah saja. Amran begitu yakin dengan proyek cetak sawah yang menggelontorkan dana 7 sampai 10 triliun ini. Ia juga menyebut dengan bekerja keras Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu, Amran optimis jika di tahun 2025 Indonesia mampu memproduksi padi lebih banyak daripada tahun ini. Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan proyek cetak sawah menggunakan teknologi modern dan bukan menggunakan sistem berladang tradisional. Masyarakat adat di Kalteng alasannya karena ingin mensejajarkan pertanian di Indonesia dengan beberapa negara yang memiliki teknologi pertanian maju. Melihat rencana, melihat rencana pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, Direktur Borneo Institute atau BITIANE Dijagau ragu jika program lumbung pangan ini bisa membantu defisit pangan Indonesia. Menurutnya, dalam jangka pendek tentu belum bisa membantu defisit pangan Indonesia, mengingat bahwa sawah di Kalteng masih perlu banyak hal yang disiapkan. Ditambah lagi jumlah petani sawah yang belum banyak jumlahnya di Kalimantan Tengah. Menurutnya yang perlu diantisipasi adalah lapisan pirit dan juga keasaman tanah di Kalteng.
Jagau juga menyebut bahwa program cetak sawah ini terkesan dipaksakan dan mengejar target anggaran tanpa mempertimbangkan persoalan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kemudian Jagau melanjutkan cetak sawah lebih kepada mengembangkan kembali jargon lama dan mentalitas lama, namun dibungkus seakan-akan baru. Spekulasi dalam 3 tahun akan berhasil, menurutnya bisa dikatakan sebagai kalimat yang sumbar. Sebaiknya pertanian cetak sawah mestinya mengembangkan kreativitas petani dan lapisan bawah, karena menurut Jagau mereka lah yang paling paham realitas setempat. Sementara itu warga setempat Sugiharto menyebut bahwa lahan yang sedang digarap tersebut dulunya merupakan langganan banjir dan juga butuh belasan tahun untuk menjadi sawah. Meski begitu, menurut Sugiharto, dulu masyarakat setempat masih menggunakan cara manual atau menggunakan tangan, sehingga jika menggunakan alat yang lebih modern bisa saja lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kadila dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mentan RI Andi Amran Sulaiman. Berikut untuk tayangan. Para petani Indonesia, sekarang ini kita diminta oleh Bapak Presiden sekarang dan Bapak Presiden terpilih membangun pertanian modern. Kita bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Target kita adalah 3 juta hektar. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mulai bekerja di Merauke 1 juta hektar. Kemudian di Kalimantan Tengah, ini insya Allah kita sudah plot kurang lebih 500.000 hektar. Kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel. Nah, ini kita fokus daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan Indonesia nantinya. Kalau ini yang Kalimantan Selatan ini 500.000 hektar kita selesaikan. Panen 2 kali saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.